Jadi beberapa waktu lalu itu ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa kok dakwah salafi itu banyak orang yang menolak? Lalu saya jawab, kenapa banyak yang nolak? Karena di sisi lain, cara penyampaiannya itu sangat tegas, sangat tegas. Sehingga dari ketegasan itu ada dua tipe, ada yang kontra, ada yang pro. Kalau yang pro, oke lah, baik-baik saja. Akan tetapi bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang kontra ini? Kita harus evaluasi barangkali cara penyampaian kita itu ada yang keliru. Oke lah, kita semua sepakat, semua kaum muslimin itu sepakat bahwasanya ketika menyampaikan agama atau menyampaikan kebenaran itu adalah bagian dari syariat. Cara menyampaikan itu harus tegas, iya, kita akui semua. Namun ketegasan itu harus disertai dengan adab, dengan hikmah, dengan akhlak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Bahkan ketika mendebat pun kita diperintahkan wajadilhum billati hi ahsan. Dalam ayat itu kita diajarkan bahwasanya dakwah itu tidak cukup hanya benar isinya saja, akan tetapi juga harus benar dalam hal penyampaiannya juga. Karena kalau kita hanya mengklaim bahwasanya kenapa kok mereka banyak yang benci terhadap dakwah salaf, terus kita mengatakan karena kebenaran pasti akan dibenci, itu adalah pemikiran orang yang bodoh. Maaf saya katakan, pemikiran orang yang bodoh. Kenapa saya bilang demikian? Karena tidak ada evaluasi pada diri kita bahwasanya oh barangkali ada yang keliru dalam hal kita menyampaikan. Kita mengabaikan kondisi masyarakat, kita mengabaikan budaya yang sudah ada di situ. Kalaupun ada budaya yang bertentangan dengan Islam, maka kita pun juga harus menolak secara pelan-pelan, bertahap. Jangan langsung dibombardir seperti itu. Karena mau tidak mau dakwah secara keras itu akan berpotensi melahirkan sebuah perpecahan. Perpecahan yang tidak bisa dipungkiri, apalagi orang-orang yang baru ngaji. Itu mudah sekali mengkafirkan, membid'ahkan sesama muslim. Yang sehingga dari semua itu dampaknya nantinya adalah renggang masalah ukhuwah Islamiyah. Pecah musuh ukhuwah Islamiyah. Yang harusnya perbedaan pendapat itu harus diselesaikan dengan ilmu, dengan adab, dan saling menghormati, bukan saling caci mencaci. Maka pesan saya, seorang dai itu perlu untuk mempertimbangkan maslahat dan juga mafsadat dalam memilih metode dakwah. Kita pun juga harus memilih, kita pun harus juga menempatkan ketegasan itu letaknya di mana. Ketegasan itu letaknya pada prinsip, sedangkan kepada sesama muslim yang berbeda pandangan tetap kita menjaga